Aira yang terlihat bingung berkata, "Tapi bagaimana mungkin aku tinggal di sini? Rumah yang kecil saja. Aku tidak mampu untuk membayarnya setiap bulan. Apalagi dengan rumah semewah ini." Bima terlihat menahan tawanya. Lalu dengan cepat Hilmi menyenggol lengan Bima agar menjawab pertanyaan Aira. Bima kembali berwajah seperti biasanya, tampak tenang namun tegas. "Itu mudah saja. Kamu tidak perlu membayar dengan uang, tetapi cukup dengan tenagamu saja." Aira mengerutkan keningnya. "Aku bekerja di rumah ini." Bima mengangguk. "Iya, hanya itu cara agar kamu bisa tinggal di rumah ini dan tidak perlu membayarnya dengan uang. Cukup dengan tenagamu saja. Aku tidak memaksamu. Kamu bebas untuk memilih tinggal di sini dan bekerja di sini. Atau kau pergi dan tidak tahu harus pergi kemana." Setelah mengatakan hal itu, Bima meninggalkan Aira yang masih terlihat bingung. Sementara Hilmi mencoba mendekati Aira dan memberinya pilihan. Hilmi pun berkata, "Mbak Aira, sebelumnya aku minta maaf. Jika aku boleh memberi saran, lebih baik Mbak Aira tinggal di rumah ini saja. Mbak Aira tidak perlu mencari pekerjaan di luar. Mbak Aira cukup bekerja di rumah ini. Tidur, makan, semuanya terjamin. Meskipun kakakku terlihat seperti itu, tetapi sebenarnya kakakku sangat baik. Hatinya pun juga sangat lembut. Dulu kakakku adalah seseorang yang sangat periang. Namun sesuatu yang buruk terjadi padanya." Aira tampak begitu serius mendengar cerita Hilmi. Hilmi pun kembali melanjutkan ceritanya. "Kakakku mengalami kecelakaan dan dia harus menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa lagi berjalan seperti biasanya. Setelah kejadian itu, kakakku sangat berubah. Dia sering sekali termenung. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Aku sebagai adiknya selalu berusaha untuk membuatnya tersenyum. Aku mohon Mbak Aira mau tinggal di rumah ini. Itu pun juga sebagai permohonan maafku atas kejadian tadi." Aira terdiam. Hilmi kembali berkata, "Mbak Aira tenang saja. Mbak Aira tidak akan melakukan semua pekerjaan di rumah ini sendirian. Karena di sini sudah ada beberapa pegawai yang sudah mempunyai tugas masing-masing. Mbak Aira hanya tinggal menunggu perintah dari kakakku apa saja tugas Mbak Aira." Setelah berpikir sejenak, akhirnya Aira pun mengangguk, menyetujui perkataan Bima dan juga Hilmi. Hilmi pun tampak senang. Dia kemudian mengajak Aira ke sebuah kamar. Hilmi membuka pintu kamar dan mengajak Aira masuk. "Mbak, ini adalah kamar Mbak Aira. Jika butuh sesuatu, Mbak tinggal bicara saja denganku, dengan kakak, ataupun dengan pegawai yang lainnya. Sekarang, simpan koper Mbak Aira di sini. Aku akan mengajak Mbak Aira menemui pegawai yang lain," kata Hilmi. Aira pun menuruti apa perkataan Hilmi. Setelah itu, Hilmi mengajak Aira menemui pegawai-pegawai yang ada di rumahnya. Aira tampak senang menemui mereka. Setelah memperkenalkan Aira kepada para pegawai di rumahnya, Hilmi berkata, "Sebaiknya sekarang Mbak Aira kembali masuk ke kamar. Mbak Aira pasti sangat lelah. Mbak Aira tidak usah memikirkan apapun, apalagi memikirkan laki-laki yang sudah mencampakkan Mbak Aira.
Aira begitu terharu dengan semua yang dilakukan Hilmi padanya. Dia berharap apa yang dilakukan Hilmi benar-benar tulus, bukan pura-pura. Terima kasih banyak Tuan, atas semua yang Tuan lakukan untukku. Mendengar Aira memanggilnya Tuan, Hilmi tertawa. Mbak Aira, tolong jangan panggil aku Tuan. Anggap saja aku ini adalah teman Mbak Aira. Karena jujur saja, setelah kejadian tadi aku merasa sangat bersalah. Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan Mbak Aira. Jika aku tidak dengan cepat mengendalikan mobilku saat itu. Aku langsung teringat dengan kejadian kakakku yang menyebabkan kakakku mengalami hal ini sekarang. Jadi tolong jangan panggil aku Tuan ya. Aira tersenyum mengangguk. Terima kasih Hilmi. Hilmi pun tersenyum. Setelah Aira masuk ke kamarnya, Hilmi pergi menemui Bima. Kakak, terima kasih banyak kak atas keputusan kakak. Aku sangat senang karena keputusan kakak itu sudah membantu Mbak Aira. Bima yang saat itu hanya mampu duduk di kursi rodanya berkata, kamu senang bisa membantunya. Tetapi bagaimana denganku Hilmi? Haruskah aku menikahi janda yang tidak jelas asal-usulnya? Sesaat Hilmi terdiam, lalu mendekati kakaknya. Tapi kak, bukannya kakak tadi bilang dia bekerja di sini, bukan menjadikannya istri. Bima menatap Hilmi. Kita sudah penuh dengan pegawai Hilmi. Aku hanya butuh satu orang yang bisa membantuku melakukan apapun, yaitu seorang wanita yang bisa menjadi istriku. Kamu tahu kenapa? Karena aku butuh bantuan ketika aku harus ke kamar mandi. Aku butuh seseorang yang selalu ada untukku di setiap saat, Hilmi. Hilmi diam tertunduk. Bima kembali berkata, sekarang katakan Hilmi, apa yang harus aku lakukan? Sementara kamu tidak mungkin terus ada di rumah hanya untuk mengurusku. Kamu perlu ke kantor untuk mengurus perusahaan kita. Aku juga kasihan padamu. Sepanjang hari hanya mengurus orang cacat yaitu aku. Aku benar-benar tidak berguna Hilmi. Menggerakkan kakiku saja aku tidak mampu. Apalagi berdiri. Hilmi merasa begitu sedih mendengar perkataan kakaknya. Hilmi memeluk Bima lalu berkata, jangan katakan itu kak. Aku tidak mungkin membiarkan kakak merasakan kesedihan dan menderita seperti ini sendirian. Setelah kepergian ayah dan ibu, kita sudah berjanji. Bagaimanapun keadaan kita akan selalu bersama. Aku akan selalu ada untukmu kak. Jika kakak tidak ingin Mbak Aira menjadi istri Kak Bima, aku akan mencari yang lain seperti yang kakak inginkan. Bima menepuk bahu adiknya. Tidak, tidak perlu. Kamu tidak perlu lagi melakukan itu, Hilmi. Setelah melepas pelukan mereka, Bima berkata sambil menghapus air mata Hilmi. Apa-apaan ini Hilmi? Kamu adalah laki-laki. Laki-laki mana boleh menangis. Membuat kakak malu saja. Hilmi pun tersenyum dan melakukan hal yang sama. Bagaimana denganmu kak? Kau juga membuatku malu. Sudah dewasa, tapi masih saja menangis. Jika ayah dan ibu tahu, mereka pasti akan marah. Bima kembali memeluk Hilmi, lalu meminta tolong. Hilmi, aku merasa kursiku ini sangat panas.
aku ingin pindah ke kasur. Hilmi pun segera membantu Bima untuk pindah ke tempat tidurnya. Setelah Bima berbaring, Bima meminta Hilmi kembali ke kamarnya dan beristirahat. Saat makan malam tiba, Bima dan Hilmi yang saat itu berada di meja makan seperti sedang mencari keberadaan Aira. "Kemana gadis itu?" kata Bima. Hilmi berdiri lalu berkata, "Sebentar kak, aku akan memanggilnya." Bima berkata pada Hilmi, "Kenapa harus kamu yang memanggilnya? Di sini banyak orang. Biarkan mereka yang memanggilnya." Hilmi kembali duduk di kursinya. Lalu salah satu di antara pegawai pergi memanggil Aira ke kamarnya. Tidak lama kemudian Aira pun datang. Hilmi langsung meminta Aira untuk duduk di antara mereka. "Mbak Aira, duduklah. Saatnya kita makan malam." Aira terlihat bingung karena dia melihat pegawai yang lain masih berdiri di antara mereka, tidak ikut duduk dan makan bersama mereka. Saat Hilmi kembali akan mengatakan sesuatu, Bima berkata, "Kalau dia tidak mau makan, tidak apa-apa, jangan dipaksa." Akhirnya Aira pun ikut makan bersama Bima dan juga Hilmi. Meskipun merasa sangat tidak nyaman karena dia adalah pegawai baru di rumah itu, Aira terlihat menikmati makanannya. Mungkin karena merasa sangat lapar atau karena baru kali ini merasakan makanan semewah itu. Setelah makan, Aira kembali masuk ke kamarnya. Di saat Aira hendak mengganti pakaiannya, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan seseorang yang baru saja masuk ke dalam kamarnya tanpa mengetuk pintu.